Selamat malam Bu Yuyun. Selamat malam Bu Lia. Oke, alhamdulillah ya, tepat sekali di jam 18.30 ini kita akan menemani Anda semuanya selama 1,5 jam ke depan dengan topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama soal bagaimana bekerja lebih rapi, lebih efisien, dan tentu saja nggak ribet dong. Betul sekali. Ya, karena hari ini kita akan membahas tema merancang proses dan memperbaiki cara kerja alat teknik industri. Oh, menarik sekali ya temanya. Dan tentunya sudah hadir di studio Radika ini tamu-tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama tentunya ada Bapak Dekan, Bapak Doni Susandi, STMT. Beliau menjabat sebagai Dekan di Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Lalu ada, dan di sini sudah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Irwan STS Kong MM, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka. Selamat malam Pak Irwan. Dan juga membersamai kita tentunya ada Bapak Ridwan. Beliau adalah camat dari Andapura ya Pak. Maaf kalau saya salah. Betul. Alhamdulillah ya, ternyata malam ini ramai sekali narasumbernya dan luar biasa sekali. Beliau ini di tengah-tengah kesibukannya masih bisa meluangkan waktu untuk hadir di studio Radika, tentunya Radio Kebanggaan Majalengka dong. Tentunya. Ya. Oke, tema tadi kita tuh tentang apa nih Bu? Ya, tema kali ini yaitu merancang proses dan memperbaiki cara kerja alat teknik industri. Baik, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Doni. Ya, beliau adalah pakarnya teknik industri. Iya. Amin. Ya, baik Pak Doni, kalau kita berbicara tentang teknik industri, mungkin orang awam itu akan membayangkan bahwa teknik industri itu adalah pabrik ataupun mungkin teknik industri itu adalah mesin gitu ya. Tapi sebetulnya di dalamnya banyak sekali faktor-faktor yang terkait dan sangat banyak, mulai dari A sampai Z atau dari hulu sampai hilir gitu ya. Banyak sekali dan kompleks yang harus dibahas di teknik industri ini. Nah, pertanyaannya sebetulnya dalam pertanyaannya cepat banget. Langsung ke pertanyaannya. Atau ini dulu deh gitu, pengantar teknik industrinya dulu deh gitu ya. Apa sih teknik Karena kan industri? masyarakat gitu kita kan, mungkin belum begitu familiar juga dengan teknik industri. Iya, Gitu. Barangkali betul. Bapak bisa menjelaskan sedikit gitu menurut pandangan Bapak itu seperti apa sih ruang lingkup dari teknik industri itu? Baik Bu, terima kasih. Jadi betul tadi yang dikatakan kita kali Pak Habis bahwa teknik industri itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia industri yang dinilai, jadi dia sebuah institusi ilmu yang mempelajari tentang sistem. Meskipun dikatakan sistem, memang paradigmanya manajemen ya, tetapi engineeringnya juga kental, karena ketika kita mempelajari sistem tersebut kita menggunakan ilmu engineering. Jangan salah loh, kita belajar kimia, kita belajar biologi, Iya, betul. Pelajari juga. Belajar keuangannya belajar, elektronnya belajar, mesinnya sekali. belajar. Justru kita di teknik itu disebut teknik banci malah. Iya. Nah, manajemennya tuh nggak besar gitu. Iya. Jadi kalau melihat dari case-case yang sudah tadi digambarkan gitu, menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak sendiri, apa indikator yang paling sederhana yang bisa dikenali masyarakat awam bahwa sebuah proses kerja itu emang bermasalah atau harus diperbaiki gitu? Indikator yang paling sederhana aja menurut pandangan Pak Doni. tadi Bu. Jadi parameter yang bisa kita ambil itu minimal tadi 3. Jadi waktu, biaya, dan kualitas gitu ya. Bisa gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan waktu, hal sederhana yang paling katakanlah misalnya di rumah gitu ya, di rumah kita di rumah itu misalnya sedang punya yang kerja gitu ya, yang kerja di rumah, misalnya dia lagi pasang Bata. gitu ya. Nah, pasang bata dari mulai baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Bata itu kan pasti membutuhkan misalnya pemasangan itu kan pasti membutuhkan misalnya pasir
pasir semen yang sudah diaduk itu ya, kemudian dia harus ditempelkan ke ini ya Pak, ke batanya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian cara mengefisiensikan gerakan ketika tangan kiri dia pegang misalnya bata, kemudian tangan kanan dia pegang serokannya, dan sambil kemudian tempat bahannya itu tidak jauh dari dia gitu ya Pak Camat ya. Nah, ketika dia bekerja efektif tangan kiri tangan kanan, kemudian luas ruang kerjanya juga dia memadai buat dia ya, insya Allah gitu ya, cepat menghasilkan proses yang berapa komposisi tukang dan laden itu juga itu juga ya jadi perhitungan ya. Iya. Betul. Ya, saking banyaknya dan kompleks yang dipelajari di teknik industri, tentunya ini tergabung di dalam suatu organisasi ya. Mungkin di sini yang namanya organisasi itu luas kan ya Pak ya? Iya. Di bawah organisasi berarti ada administrasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah personal approach gitu ya. Nah, ke Pak Ridwan nih sebagai Bapak Camat. Mungkin Pak Kadis, Pak Camat pastinya di ujung pengambilan keputusan. Oh iya, Pak Dia di Gimana cara mengambil keputusan itu? Nah, tentu erat kaitannya dengan hubungan antara personal dengan personal gitu ya, apalagi dalam dunia kerja di kantor dan lain sebagainya. Tentunya ketika kita bekerja itu pasti ada kendala dan mengalami masalah gitu ya. Kira-kira cara yang efektif dilakukan oleh Bapak Camat kira-kira seperti apa nih? Kalau melihat dari rangkaian struktur organisasi itu. Mungkin berbicaranya langsung case di kecamatan ya. Jadi sebetulnya memang ya kelebihan orang teknik industri, dia bisa menganalisa data, kemudian pengambilan keputusannya cepat juga, itu udah luar biasa lah menurut saya ya, berdasarkan pengalaman. Kalau di lapangan nih yang sering butuh keputusan cepat itu biasanya satu, ketika kita berhubungan langsung dengan hal-hal terkait dengan pelayanan gitu, dari mulai kebutuhan administrasi kependudukan, kemudian sampai ketika ada musibah longsor pun biasanya ya keputusan seorang camat dibutuhkan. Jadi yang pasti ya tadi dari mulai analisis data ya kita harus punya kecukupan data atau big data terkait dengan areal daerah yang kita kuasai, itu memang menjadi poin pentingnya. Yang keduanya ya setiap keputusan kan butuh keberanian, kemudian ada dampak dan lain sebagainya ya itu etika gitu ya Pak ya. Ya di situ mungkin ke pengalaman sih ya. Hal yang terpenting dari step-step yang tadi, organisasi, administrasi, kemudian manajemen, kepemimpinan dan lain sebagainya, menurut Bapak inti dari organisasi yang paling penting itu apa Pak? kalau saya sebenarnya penting, tapi yang paling penting jelas adalah visionernya seorang pemimpin. Mau dibawa kemana organisasi ini itu karena visioner seorang pemimpin. Masalah manajemen dan administrasi itu akan mengikuti. Tapi organisasi ini mau dibawa kemana, targetnya mana. Kadang ada target yang sifatnya cuma simpel, jadi kayak gejala sementara, padahal bukan itu gitu tujuannya gitu nih. Pemimpin yang visioner ini penting untuk bisa melihat mana target kita yang hakiki sebenarnya gitu. Bagaimana cara kita ke sana, yang lainnya ngikutin. Iya. Kalau di bahasa teknik industri ada yang disebut forecasting, Ramalan. Nah, mungkin itu ya kalau dikaitkan dengan masalah visioner, dia harus bisa membayangkan ini visi kedepannya itu bagaimana gitu. Dan intinya yang di bawahnya itu tidak bingung nih, mau kemana kita jalannya gitu kan ya. Udah ada tinggal ikutin nahkoda. Iya betul sekali. Nah di sini berhubungan dengan industri 4.0 ya.
Society 5 apa? 5 apa? 4.0 Society. Ya. Kira-kira kompetensi apa saja yang dibutuhkan yang sangat krusial pada zaman 4.0 dan 5.0 ini? Apakah di mesin produksi misalkan alatnya harus canggih menggunakan robot misalkan, ataukah sumber daya manusianya yang harus berkarakter, ataukah manusianya yang harus selalu update teknologi? Jadi saat kita ini katanya sedang mulai memasuki 5G. Iya, Saat ini kita sedang berada di 4G. Iya. 1 tahun 2 tahun kebelakang pertumbuhan kita sebenarnya, makanya waktu itu itu sebenarnya bukan berada di 4G, tapi menuju 1.0. Baru menuju gitu. On the way. Ya, di Indonesia. Ya. Ya, kenapa ya? Karena memang mau tidak mau hanya sedikit saja yang sudah memasuki 3G. Sebagian besar 80% dari katakanlah besar industri kita di Indonesia masih 2.0 bahkan mungkin masih Iya. 1.0. Oh. Jadi kita lihat saja di kita di UMKM yang berpendidikan. Kalau di luar negeri kan di UMKM itu sudah pakai mau masak saja sudah tinggal cos. Ada Gitu ya, bantu yang di industri kecil di Iya, rumah, iya. sebetulnya di rumah. Nah kalau di kita kan mau masak harus siapin gorengannya dulu, gorengannya harus bawa Industri minyaknya kecil di dari luar, mana. bahkan di Cina itu standar mutunya aja udah terpasang Ya. semua Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi belum ada artinya, perbaikan tuh, ini ya. maksud saya, jadi Kerja, ya. sebetulnya di mana kita bisa melakukan itu ya memang itu hanya sebuah istilah saja sebetulnya. Terasa ya, udah ingetin lagi nih. 1,5 jam gitu ya. Tambah lagi deh ya. Kayaknya sih nomor terus ya Iya, kan. nama terus. Banyak nih sebetulnya yang pengen ditanyain, tapi apa daya ya. Udah mau selesai dulu. Iya, nggak kerasa ya Pak ya. Baru setengah jam. Mungkin nanti next episode Pak. Kebetulan ini adalah episode terakhir ya, karena kita menjelang Ramadan Pak. Jadi nanti Radita Education akan dibuka dulu ya selama bulan Ramadan. Jadi nanti kita akan nyambung lagi Setelah Lebaran. Betul. Nanti setelah Lebaran Iya. bisa next pandingan lagi, diundang lagi. Amin, amin. Ya, diskusi yang sangat menarik, pembahasan yang luar biasa sudah tadi kita simak dan dengarkan. Sebelumnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kadis, kemudian Pak Camat dan Pak Dekan yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Insya Allah nanti kita ngobrol kembali di sini ya Pak ya. Jadi narasumbernya benar-benar memberikan insight pada kita ya. Jadi kita pun berasa mendapatkan ilmu nih tambahan gitu ya. Yang luar biasa. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan di next episode kita juga bisa membahas lagi dengan tema-tema yang lebih dan menarik bisa lagi. memberikan wawasan buat kita semuanya. Mencatatkan sobat-sobat Majalengka di sini. Betul sekali. Tadi yang terakhir tuh Bu, menarik tuh terkait dengan digitalisasi. Nah, Siap. betul. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi Pak. Iya, siap. Oke, mungkin dicukupkan dulu ya Bu ya pertemuan hari ini. Saya Lia Milana. Saya Yunata Yuniar. Seperti biasa, jalan-jalan dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semangat, kerja cerdas dan salam produktif.